Selanjutnya, tipe inference dengan var dan dynamic. var. Nah, kata kunci var memungkinkan kita untuk mendeklarasikan variabel tanpa menentukan tipe datanya secara eksplisit. Compiler Dart akan secara otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang ditetapkan. Nah, deklarasi dan penggunaan var di sini contohnya adalah di sini var name yang isinya sebuah string John, gitu ya. Nah, di sini maka compiler akan menerapkan tipe datanya yaitu sebuah string. Nah, kemudian var age sama dengan 30. Nah, di sini compiler akan membaca tipe datanya integer. Kemudian ada var p yang isinya 3,14. Compiler akan membaca sebuah double. Kemudian ada student yang bernilai false yang artinya sebuah boolean. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya di contohnya. Nah, ini selanjutnya ini yang tadi saya sebut dengan tipe data dynamic. Nah, tipe data dynamic memungkinkan variabel untuk menyimpan nilai dengan tipe data apapun. Namun, penggunaan dynamic berlebihan dapat menyebabkan program yang kurang terstruktur dan sulit dipahami. Jadi itu ya teman-teman. Untuk penggunaan dynamic ini kurang disarankan, tapi memang sangat memungkinkan gitu untuk digunakan, tapi kurang disarankan karena akan membuat program kita jadi tidak terstruktur dan sulit dipahami. Jadi lebih baik kita mendeklarasikan tipe data itu dari awal, atau mungkin dengan menggunakan var namun langsung diisi dengan nilainya gitu agar ketahuan tipe datanya. Nah, di sini kita lanjut ke contohnya penggunaan dynamic. Di sini dalam fungsi main kita deklarasikan variabel yang bernama variabel dengan tipe data dynamic yang bernilai sebuah string hello gitu. Nah, jadi awalnya tipe data string gitu ya. Nah, kemudian variabel kita ubah nilainya menjadi 1, 2, 3, yaitu sebuah tipe data yang integer. Nah, di sini tipe data berubah menjadi integer, maka artinya nilai variabel merupakan sebuah integer yang isinya 1, 2, 3. Kemudian kita ubah lagi menjadi variabel, kita isi dengan nilai true yang merupakan sebuah boolean, dan kita juga bahkan mengisi variabel tersebut dengan sebuah list, itu juga bisa. Jadi tipe data apapun kita bisa isi ke dalam variabel yang memiliki tipe data dynamic ini. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrol alur dan juga kondisional. Nah, di sini yang pertama ada if. Nah, if ini, pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok kode hanya jika kondisi yang diberikan bernilai true. Nah, jika kondisi tersebut false, blok kode tersebut tidak akan dijalankan. Nah, sini ada contohnya ya. Kita mendeklarasikan sebuah variabel angka yang bertipe data integer, kita isikan nilai 10. Nah, kita akan melakukan pengecekan apakah angka lebih besar dari 5 gitu ya. Jadi if, nah, kita bungkus dalam kurung untuk kondisi yang tersebut, angka kurung siku seperti ini ya, atau yang artinya angka lebih besar dari 5 ya. Maka kita akan print angka lebih besar dari 5. Nah, di sini dalam baris kode ini artinya maksudnya dalam baris kode ini maka kondisi ini akan menjalankan sebuah print angka lebih besar dari 5. Kenapa? Karena di awal kita
memberikan nilai variabel angka dengan nilai 10, yang artinya angka lebih besar dari 5. Maka kita akan menjalankan fungsi print tersebut, yaitu print angka lebih besar dari 5. Nah, jadi fungsi printnya berjalan ya teman-teman. Nah, beda lagi kasusnya jika kita menggunakan kondisi misalkan if angka kurang dari 5. Nah, maka fungsi print itu tidak akan pernah dijalankan oleh mesin. Selanjutnya ada else. Nah, pernyataan else digunakan bersamaan dengan if untuk mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi atau bernilai false. Gitu ya teman-teman. Else ini kita harus gunakan bersama dengan if. Beda dengan if kita bisa menggunakannya tanpa menggunakan else, namun else jika menggunakan else itu kita harus menggunakan bersama dengan if. Jadi seperti contoh di sini teman-teman, kita bisa lihat di dalam fungsi main kita mendeklarasikan variabel angka yang bertipe data integer yang kita bisa beri nilai 3, dan kita melakukan sebuah pengkondisian dengan menggunakan if angka lebih besar dari 8. Nah, maka kita akan melakukan print angka lebih besar dari 5. Maksudnya 8 ini ya. Nah, di sini setelah pengkondisian menggunakan if, kita menggunakan else untuk alternatifnya, atau jika kondisi tersebut tidak bernilai true atau bernilai false gitu ya, maka else gitu ya, atau print angka tidak lebih besar dari 8. Nah, dalam baris kode ini kita bisa lihat ya, fungsi mana yang akan berjalan, apakah print angka lebih besar dari 8 atau print angka tidak lebih besar dari 5. Di sini kita bisa lihat ya, kita mendeklarasikan sebuah variabel angka, kita isi nilai dengan 3, dan dengan kita cek kondisinya apakah angka lebih besar dari 8, yang tentu itu akan menghasilkan nilai false. Maka fungsi akan berjalan dalam blok kode else, yaitu yang berisi print angka tidak lebih besar dari 8. Seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang ketiga, yaitu else if. Nah, pernyataan else if itu digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan jika kondisi if awal adalah false. Ini untuk memungkinkan kita untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada else if gitu ya. Selain else saja ada juga else if. Nah, kita mungkin penjelasannya kita sambil melihat contohnya. Di sini dalam fungsi main ada variabel angka dengan nilai 5. Kita memberikan sebuah kondisi if angka lebih besar dari 5, maka kita akan lakukan print angka lebih besar dari 5. Nah, di sini else if digunakan ya setelah if. Nah, jadi else if misalkan angka sama dengan 5, maka kita akan print angka sama dengan 5. Dan yang terakhir untuk kondisi yang else gitu ya, jika kondisi di atas semua bernilai false, maka akan masuk ke else gitu ya. Kita membuat blok kode else, maka print angka kurang dari 5. Nah, jadi hierarki seperti itu ya teman-teman. Yang pertama kita harus menggunakan if. Jika kita ada pengkondisian lain, kita menggunakan yang kedua ada else if. Dan untuk kondisi terakhir, apabila if dan else if bernilai false, maka kita gunakan yang else ya. Jadi hierarki seperti itu ya teman-teman. If, else if, kemudian else. Kita bisa saja tidak menggunakan else if, kita hanya if else gitu, bisa saja. Dan itu semua tergantung kebutuhan kita. Dalam contoh kasus ini kita akan mengecek apakah angka lebih besar dari 5. Kemudian juga kita akan mengecek apakah angka sama dengan 5. Maka kita bisa gunakan
conditional else if ini. Nah, dalam contoh kasus ini, maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi yang berada dalam blok apa nih? Ya, yaitu dalam blok else if. Karena kita memberikan nilai variabel angka itu dengan 5, dan yang kita cek itu di pada blok else if itu kondisinya adalah apabila angka sama dengan 5, tentu saja ya itu akan memberikan nilai true, maka fungsi print angka sama dengan 5 akan dijalankan.